Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Hope all of you are in good condition. Well, we meet again in English class with me, Buratna Sugihastuti. Today we'll talk about simple present tense. The function of simple present tense is to express first habitual atau kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. For example, I usually go to school by motorbike. Kemudian yang kedua adalah general truth atau kebenaran umum. Kebenaran umum adalah kebenaran yang tidak bisa disanggah oleh siapapun atau kebenaran yang sudah merupakan kesepakatan bersama. Contohnya the sun rises in the east. Nah, di dalam simple present tense itu ada beberapa time sinyal atau ada beberapa penanda waktu yang biasanya digunakan dalam simple present tense, yaitu yang pertama adalah always. Always itu artinya adalah selalu, yang kedua adalah usually atau biasanya, kemudian often itu sering, kemudian sometimes kadang-kadang, yang kelima adalah rarely atau seldom, ini artinya sama yaitu jarang, kemudian ever itu adalah pernah, dan yang terakhir adalah never, itu adalah tidak pernah. Never itu adalah kependekan dari not ever. Jenis-jenis simple present tense itu ada dua. Yang pertama adalah simple present tense verbal. Sesuai dengan katanya, verbal itu berasal dari verb, itu adalah simple present yang menggunakan kata kerja. Kemudian yang kedua adalah simple present nominal. Ini tidak menggunakan kata kerja melainkan menggunakan to be. Nah, ada catatan di dalam simple present tense ini. Yang pertama adalah kalimat sederhana itu terdiri dari subjek dan predikat. Cukup subjek dan predikat saja. Nah, untuk predikatnya bisa berupa kata kerja, bisa juga berupa to be. To be itu fungsinya adalah sebagai kata ganti kerja. Artinya bahwa to be tidak boleh dipakai secara bersamaan dengan kata kerja, kecuali kata kerjanya itu dibendakan terlebih dahulu dengan menambahkan akhiran ing. Contohnya untuk kalimat sederhana itu adalah I study. I study itu sudah merupakan suatu kalimat. Jadi I sebagai subjek, kemudian study-nya ini adalah predikat. Di sini menggunakan kata kerja. Di sini yang saya contohkan adalah I study English. Nah, kalau ingin menggunakan to be, maka study-nya ditambahi ing menjadi I am studying English. Tidak boleh I am study English. Kenapa kok tidak boleh? Karena am ini merupakan to be, kemudian study ini kata kerja. To be dan kata kerja tidak boleh dipakai secara bersamaan. Simple present tense verbal dulu. Untuk polanya afirmatif atau positive sentence itu adalah ada dua. Yang pertama, kalau subjeknya jamak, jadi subjek jamak itu ada I, you, we, they, atau yang mewakili ya. Jadi you ini bisa artinya kamu, bisa artinya kalian. Kalau we ini kami, bisa juga misalnya contohnya you and I itu bisa diganti dengan we. Atau the students and I itu bisa juga diganti we. Jadi kalau misalnya ada dua subjek, kemudian I-nya ikut, maka kata gantinya adalah we. Kemudian they itu I tidak ikut. Misalnya the students, the boys, the doctors itu kata gantinya adalah they. Nah, kalau subjeknya jamak, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi subjek diikuti oleh verb 1, kemudian objek, baru kemudian adverb atau keterangan. Contohnya, Danny and his brother usually have breakfast at 7 a.m. Jadi Danny, kalau Danny saja ini subjek tunggal, tetapi karena dia Danny and his brother, ini berarti jamak, kemudian usually ini adalah time sinyal, kemudian have ini adalah verb satunya. Breakfast ini objek, at 7 a.m. ini adalah adverb, keterangan waktu, adverb of time. Nah, itu untuk subjek jamak. Kalau subjek tunggal itu ada he, ada she, ada it, atau yang mewakili. Misalnya Anto, itu berarti kata gantinya adalah he. Kemudian Susi, itu kata gantinya adalah she. Kemudian misalnya the cat, itu kata gantinya adalah it.
Kalau subjeknya tunggal, maka kata kerja yang dipakai itu ditambahi s atau es, ya. Yang ditambahi es itu misalnya berakhiran o, go menjadi goes, do menjadi does, atau yang berakhiran kata yang berakhiran ada desis, misalnya yang berakhiran s, was menjadi washes, yang berakhiran ch, watch menjadi watches, itu ditambahi es. Setelah kata kerja tambahi s atau es, kemudian diikuti oleh objek dan yang terakhir adalah adverb. Contohnya, Donny washes his hair every other day. Donny ini kata gantinya adalah he, maka kata kerjanya harus ditambahi s atau es. Karena di was kata yang berakhiran ada desis, maka ditambahi es. Kemudian objeknya adalah hair, his hair, kemudian every other day ini adalah keterangan waktu. Untuk negatif sentence atau kalimat negatifnya itu untuk subjek jamak ditambahi do not, ya. Jadi subjek diikuti oleh do, kemudian not. Nah, kemudian verbnya tetap verb 1, kemudian objek, kemudian adverb. Contohnya yang tadi, ya, Danny and his brother do not usually have breakfast at 7 a.m. ya. Jadi kalau subjeknya jamak ditambahi do not untuk kalimat negatif. Nah, bagaimana dengan subjek tunggal? Kalau subjek tunggal itu ditambahi does not, ya. Tetapi kalau sudah ada does-nya, maka verbnya harus kembali ke verb 1. Jadi subjek diikuti oleh does, kemudian not, verbnya kembali ke verb 1, kemudian objek, baru kemudian adverb. Contohnya adalah Donny does not wash his hair every other day. Jadi ya, kalau kalimat positif tadi washes ini karena sudah ada does-nya, maka wash-nya kembali ke verb 1. S dan es-nya hilang. Sementara untuk interrogative sentence atau kalimat tanya untuk subjek jamak, do-nya diletakkan sebelum subjek. Jadi do, kemudian subjek, kemudian verb 1, objek, kemudian adverb. Contohnya adalah do Danny and his brother usually have breakfast at 7 a.m.? Nah, ini kalau disuruh menjawab, maka jawabannya adalah yes, they do. Kalau jawabannya ya, kalau jawabannya tidak, ya no, they don't, atau no, they do not. Begitu, ya. Nah, kalau subjeknya tunggal bagaimana? Kalau subjeknya tunggal, does-nya diletakkan sebelum subjek. Jadi does dulu, baru kemudian subjek, kemudian verb-nya adalah verb 1. Ingat, kalau sudah ada does-nya, maka verb-nya kembali ke verb 1, kemudian objek, baru kemudian adverb. Contohnya adalah, does Danny wash his hair every other day? Nah, kalau disuruh jawab, kalau jawabannya ya, maka yes, kata gantinya Donny adalah he, maka yes, he does. Kalau no, no, he does not, atau no, he doesn't. Jenis simple present yang kedua adalah simple present nominal atau simple present yang menggunakan to be. Nah, untuk kalimat positif itu polanya adalah subjek diikuti oleh to be, kemudian adjektif atau adverb atau noun. Jadi tidak ada kata kerjanya. Nah, to be yang dipakai itu adalah is, am, are, ya. Is untuk subjek tunggal, he, she, it. Are untuk subjek jamak, they, we, you. Sementara I menggunakan am. Nah, di sini ada adjektif, adverb, sama noun. Itu adjektif itu apa? Adjektif itu kalau bahasa Indonesia adalah kata sifat. Contohnya adalah red, diligent, smart, beautiful, handsome, fat, thin, dan lain sebagainya. Nah, kalau adverb itu adalah keterangan. Bisa juga bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, bisa keterangan behavior. Contohnya in the morning, at the classroom, at 7 p.m. dan lain sebagainya. Nah, untuk noun itu adalah kata benda, ya. Contohnya di sini adalah student, teacher, chair, table, dan lain sebagainya. Contohnya untuk kalimat positif adalah Sarah is a student. Sarah ini sebagai subjek, karena Sarah ini tunggal, kata gantinya adalah she, maka to be yang dipakai adalah is, kemudian a student itu adalah noun.
Nah, untuk kalimat negatif, formulanya tinggal nambahin not saja. Jadi subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian not, baru kemudian adjektif, bisa adverb, bisa noun. Bisa juga adjektif dan adverb, atau adjektif dan noun, atau adverb dan noun. Itu boleh saja. Contohnya yang tadi, Sarah is a student, kalau dijadikan kalimat negatif berubah menjadi Sarah is not a student. Ya. Jadi Sarah ini subjek, kemudian to be-nya adalah is, kemudian ditambahin not, kemudian baru noun-nya. Nah, untuk kalimat tanya itu to be-nya diletakkan sebelum subjek, jadi paling depan. Maka to be kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh adjektif, adverb atau noun. Contohnya adalah is Sarah a student? Nah, kalau disuruh jawab yes atau no, kalau jawabannya yes maka yes, kata ganti Sarah adalah she, maka yes she is. Kalau jawabannya no, ya no she is not atau no she isn't. Ya, jadi untuk simple present tense itu ada dua macam. Saya ulangi lagi, ada simple present tense verbal atau dan juga simple present tense nominal. Kalau verbal itu adalah menggunakan kata kerja, kalau nominal menggunakan to be. Nah, kata simple present tense verbal itu kalau untuk kalimat positif itu kalau subjeknya jamak maka menggunakan verb 1. Kalau subjeknya tunggal itu verbnya ditambahi s atau es. Kalau kalimat tanya untuk subjek jamak itu ditambahi do, kalau subjek tunggal ditambahi das, diletakkan di depan sebelum subjek. Kalau negatif ya ditambahi do not atau don't untuk subjek jamak, untuk subjek tunggal ditambahi does not. Nah, untuk simple present tense nominal itu menggunakan to be yang dipakai adalah is, am, are. Nah, setelah to be itu bisa diikuti oleh kata sifat, bisa diikuti oleh kata keterangan, bisa juga diikuti oleh kata benda. Yang pasti tidak boleh diikuti oleh kata kerja. Nah, untuk kalimat negatif itu tinggal nambahin not setelah to be. Jadi kalau misalnya to be-nya is ya is not, kalau to be-nya are ya are not, kalau to be-nya am ya am not. Kalau misalnya kalimat tanya maka to be-nya diletakkan sebelum subjek ya. Jadi itu untuk materi kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk menelpon Bu Ratna atau bisa juga WA lewat nomor yang telah kalian simpan di pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebih ada